Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki surat Yakobus pasal yang kelima. Pasal yang kelima ini saya membaginya menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama hari ini dan bagian kedua pada minggu yang akan datang. Adapun bagian pasal 5 ini ayat 1 sampai 6 itu merupakan teguran keras. Kemudian ayat 1 sampai 11 adalah nasihat dan penghiburan. Jadi kalau disingkat, teguran, nasihat, dan penghiburan. Kita akan membaca ayatnya yang pertama. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu. Seperti api, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Jadi ini teguran keras Pak Yakobus ya terhadap orang-orang yang kaya, ya orang-orang yang lebih mengutamakan kekayaan atau barang-barang yang bersifat fana. Mereka akan mengalami banyak ya tangisan dan mereka akan mengalami kerugian-kerugian yang besar. Ayat 1 sampai 3 ini peringatan-peringatan. Bukan pada umumnya. Karena kalau pada umumnya berarti semua orang kaya tidak boleh. Tapi kalau kita lihat ini adalah orang-orang kaya yang di dalam mencari kekayaannya itu dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru. Kita lanjutkan di dalam ayat yang keempat. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ayat yang kelima, dengan kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ayat 6, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di sini orang kaya yang ditegur itu yaitu orang kaya yang kekayaannya itu didapat dari menahan upah atau menggaji orang itu dengan gaji yang tidak wajar, ya. Gaji yang sedikit, walaupun sebenarnya dari pegawai-pegawai itu mereka bekerja, mereka menuai, mereka mengolah ladang, ya. Mereka sebenarnya kekurangan sampai mereka berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mendengar teriakan daripada pegawai-pegawainya itu. Nah, sementara orang kaya itu hidup di dalam kemewahan, berfoya-foya di bumi, dan memuaskan hatinya, ya sama seperti hari penyembelihan. Jadi, orang yang berfoya-foya, ya, orang yang hidup di dalam kekayaan, sementara ada orang-orang yang hidup di dalam kemiskinan. Nah, yang miskin ini adalah justru pegawainya sendiri, saudaranya sendiri. Apakah ini orang Kristen? Bisa jadi orang Kristen. Jadi di dalam gereja ada yang percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya belum dirubah. Di dalam mengumpulkan kekayaannya bukan dengan cara yang terpuji, dengan cara yang benar, tetapi mengumpulkan kekayaannya dengan menahan gaji, ya, dengan memberikan sedikit gaji, ya,
menyiksa orang, berbuat curang, tetapi setelah mereka mempunyai keuntungan-keuntungan, hidupnya berfoya-foya. Ya. Bahkan di dalam ayat yang ke-6, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang benar. Ia tidak dapat melawan kamu. Ya, seperti pada umumnya kalau orang kaya itu mempunyai kekuasaan, ya, bisa saja menekan, menyalahkan. Bahkan orang benar pun bisa jadi salah. Karena apa? Karena mereka orang kaya, karena mereka punya uang, dan orang yang miskin tidak mempunyai kuasa untuk melawannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi orang kaya mengumpulkan kekayaannya dengan benar. Jangan dengan memeras orang, jangan memeras pegawai. Kemudian kekayaan kita bukan untuk foya-foya, bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Tetapi kekayaan kita harus dipakai untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Yang berikut ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi menarik juga saudara yang dikasihi Tuhan. Ada juga orang yang sudah hidup benar, ya. Ada juga orang Kristen yang benar-benar berdoa kepada Tuhan, ya. Tapi mereka masih hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam kekurangan, ya. Mungkin cukup-cukup saja lah ya. Pak Yakobus memberikan nasihat, bersabarlah saudara. Kalau Pak Yakobus memberikan nasihat bersabar kepada orang-orang Kristen yang sedang kesusahan, ya ini juga nasihat yang sama yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, di dalam menghadapi krisis, di dalam menghadapi masalah-masalah, kita harus sabar sampai kedatangan Tuhan. Jadi akhirnya itu kapan? Ketika Tuhan datang kembali yang kedua kalinya, saudara. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi nanti pada hasilnya, orang yang bekerja itu akan mendapatkan hasilnya. Orang yang sabar itu akan mendapatkan hasilnya, saudara. Kalau kita tidak sabar, kita tergoda meneladani orang yang salah, akhirnya kita mengalami kerugian-kerugian besar. Tetapi bila kita sabar, walaupun menderita, kita setia kepada Tuhan, ya, setia kepada gerejanya, ya, akhirnya akan mendapatkan upahnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi Pak Yakobus menekankan sabar ini bukan satu kali, tapi berkali-kali. Sabar, ya, sabar. Kalau orang masih kekanak-kanakan, sabarnya sampai kapan? Sampai ada batasnya? Tidak, saudara. Itu menunjukkan kualitasnya, yaitu menunjukkan bahwa kita masih kanak-kanak di dalam rohani. Pak Yakobus memberikan nasihat, sabar, dan harus meneguhkan hatimu. Jadi hati kita itu harus diteguhkan, dikuatkan, dihiburkan. Ya, sabar. Nanti Tuhan akan segera datang. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya bisa membayangkan waktu zaman Pak Yakobus itu kurang lebih 2000 tahun yang lampau. 2020 tahun yang lampau. Sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang. Tapi harus sabar. Kalau pada waktu itu sudah dekat, berarti sekarang sudah lebih dekat lagi, saudara dikasih itu. Tuhan Yesus akan datang segera. Kapan dia datang, tidak ada yang tahu. Ada yang diangkat, ada juga yang ditinggalkan.
Ada yang teguh, ya, ada yang sabar, tapi ada juga yang jatuh dan tidak sabar. Saya berdoa, ibu bapak, saudara-saudara yang di sini, yang di rumah, ya, semoga saudara yang sabar, saudara yang meneguhkan hati saudara sendiri, ya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, ya, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan ini, ya, jangan bersungut-sungut. Itu yang disampaikan oleh Pak Yakobus. Kalau zaman kita sekarang ada COVID-19, ya, nggak boleh kerja, ya, bukan nggak boleh kerja, nggak boleh kerja yang berkerumunan, saudara. Kita harus membatasi, dagang sepi, usaha sepi. Mau apa? Ya. Nah, itu yang tidak diingini oleh Pak Yakobus. Walaupun ada banyak masalah, kesulitan, dan tidak tahu kesulitan apalagi yang akan datang, tapi kita jangan bersungut-sungut. Kita doakan saja. Kita sabar saja. Kita pasrahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan memimpin jemaat yang mula-mula dengan cara yang istimewa, Tuhan yang sama juga akan memimpin kita dan menguatkan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan saling mempersalahkan. Jangan menyalahkan pemerintah, ya. Jangan menyalahkan negara lain, ya. Jangan menyalahkan gereja, ya. Akhir-akhirnya menyalahkan Tuhan. Sama sekali itu salah. Jangan seperti itu. Kita harus menerima apapun yang terjadi dan kita harus sabar. Kalau kita tetap sabar sampai kedatangan Tuhan, maka saudara dan saya adalah pemenang-pemenang yang gilang gemilang, saudara. Supaya kamu jangan dihukum. Nah, kalau kita bersungut-sungut, hidup berfoya-foya, ya, hidup dengan cara menindas orang, ya, akan dihakimi. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi Pak Yakobus mengingatkan kembali bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Sekarang sudah lebih dekat lagi, saudara. Pasti lebih dekat lagi. Kita tidak tahu. Di Jawa, ya, di pantai selatan, ada yang mempelajari dan mereka memberitahukan bahwa orang-orang di sana harus ada latihan, mitigasi, ya. Jadi kalau ada tsunami yang 20 meteran, saudara, mereka sudah bisa pergi kemana mereka harus pergi. Jadi mulai dari RT, RW, ya, mulai dari camat, lurah, dan orang-orang yang tinggal berbahaya, itu mereka harus belajar, berlatih. Jangan sampai ketika tsunami itu datang, mereka tidak tahu sehingga banyak korban. Kalau seandainya tsunami itu benar datang, saudara, berarti gejala-gejala alam ini mendukung kedatangan Tuhan sudah lebih dekat lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Saya berdoa supaya Tuhan segera datang. Karena, ya, kalau Tuhan tidak datang-datang, kita ini makin hari makin susah, saudara. Tapi kalau Tuhan datang, itu jauh lebih baik bagi anak-anak Tuhan yang sedang di dalam pencobaan. Ayat berikutnya, ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi Pak Yakobus mengajak jemaat-jemaat pada waktu itu untuk meneladani nabi-nabi.
Jadi orang yang menjadi juru bicara Tuhan saja mereka mengalami penderitaan. Apalagi kita, apalagi saudara dan saya. Jadi kalau kita mengalami pencobaan, ya, mengalami kesulitan, satu-satunya kita berserah kepada Tuhan, sabar, kita menanti terus kapan Tuhan datang. Kalau kita ingat bahwa Tuhan akan datang, maka kita pun harusnya tidak tergoda untuk melakukan hal-hal, ya, hal-hal yang salah, saudara dikasih Tuhan. Ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, ya, seperti di dalam pasal yang pertama. Jadi kalau kita menghadapi pencobaan, kita harus berbahagia. Jangan sedih. Saudara mengalami penghasilan kurang karena COVID, saudara pun berbahagia. Saudara sakit, ya, saudara pun harus berbahagia. Jangan terlalu sedih, jangan selalu memikirkan perkara-perkara yang fana saja, karena itu hanya sementara. Tetapi kesabaran, ya, kemenangan, upah yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah upah yang kekal, upah yang selama-lamanya. Sehingga tidak heran, kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, bagaimana Ayub menderita. Pasti kita tidak sesusah Ayub. Saudara, orang yang susah itu yaitu orang yang sudah mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Ayub itu punya harta begitu banyak, kambing, domba, lembu, sapi, anak-anak, ya, kebahagiaan yang luar biasa. Tiba-tiba hilang semuanya. Bahkan kesehatan pun dia tidak punya. Istrinya meninggalkan dia. Itu menderita sangat, saudara. Berbeda kalau kita, ya, dilahirkan susah, ya. Terus waktu anak-anak susah, waktu muda susah, waktu tua susah. Berarti apa? Kita ini sudah terlatih. Saudara itu sudah kuat, saudara dikasih. Kalau kita diberi kesempatan untuk menikmati, ya, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, lalu kemudian kita mengalami kesulitan lagi, kita pun sudah lebih siap. Tapi Ayub yang hidupnya tidak pernah mengalami kesusahan, tiba-tiba menjadi susah, itu lebih berat, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita mungkin mudah mengatakannya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, pujilah nama Tuhan. Tapi bagaimana perasaan ini? Tidak mudah. Tapi Pak Yakobus mengatakan, kalau Ayub saja nabi Tuhan, dan ada banyak nabi-nabi yang lain mengalami pencobaan dan penderitaan. Mereka bisa sabar, mereka bisa bertekun. Kita pun harus belajar dari mereka. Dan saudara tahu bagaimana akhir daripada Ayub, bagaimana Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Tidak sampai dia bertemu dengan Tuhan, ya, tapi di dunia ini Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memulihkan dia. Dari barang-barang yang hilang, anak-anaknya yang hilang, didapatkan kembali, saudara. Bahkan sampai umur panjang, barulah dia meninggal dunia. Nah, itulah upah orang-orang yang tekun, orang yang setia kepada Tuhan. Jangan baru sedikit, ya, nangis, baru sedikit, sudah pergi meninggalkan. Itu biasanya anak-anak, yang maunya enak-enak saja. Tapi kita ini bukan anak-anak, saudara. Kita ini orang-orang yang sudah dewasa secara rohani. Kita harus terus sabar, terus menerus tekun. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita sambut. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa, pelayanan doa. Kita terus berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia yang awalnya memang memerangi penyebaran virus COVID-19. Tapi sekarang krisis ini merembet kemana-mana, ya bahkan sampai ekonomi, kemudian juga sosial, kemudian juga politik mulai ada percikan-percikan. Kita doakan terus supaya pemerintah kita, pemerintah Jokowi, amin, dan kabinetnya ini bisa mengatasi persoalan-persoalan ini. Kita doakan juga untuk uji vaksin, ya, uji obat-obat, kita doakan terus. Mari kita sama-sama mengeluarkan suara, kita berdoa untuk negeri Indonesia tercinta ini. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Raya, Indonesia tercinta tempat kami tinggal Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Pak Jokowi, Pak Amin, para menteri, para polisi, tentara, jaksa, hakim, petugas-petugas yang membantu Presiden, demikian jugalah kepala-kepala daerah, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan, Tuhan tolong supaya mereka bisa bekerja sama Tuhan. Dari pusat sampai daerah Tuhan Yesus. Kebijakan yang diingini oleh Presiden bisa dibaca, bisa dilakukan di daerah-daerah dengan baik dan benar. Tuhan, kami rindu COVID ini bisa segera diatasi. Bisa diputus mata rantai penyebarannya Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan. Biarlah kebijaksanaan ini bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Tuhan sembuhkan yang sakit di mana-mana tempat. Kami bersyukur Tuhan terus memberikan hikmat sehingga banyak orang-orang yang sudah mengalami kesembuhan. Tetapi banyak juga Tuhan yang sudah meninggal mereka Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi peringatan bagi semua orang bahwa hidup di dunia ini sementara. Biarlah orang berpikir untuk bersiap-siap kalau satu hari nanti kami harus meninggalkan dunia ini. Kami harus mempunyai penebus, kami harus mempunyai jaminan hidup yang kekal. Tuhan tolong, pakai anak-anak Tuhan di mana-mana tempat untuk menjadi terang-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa untuk obat-obat, untuk penelitian COVID, penelitian vaksin, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berikan keberhasilan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang berikut kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, ya, yang stres, yang mengalami gangguan emosi, yang sudah nangis, yang sudah pergi terbirit-birit. Ya. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengalami kendala. Ya, kita doakan. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan menolong, supaya mereka jangan sampai gagal, jangan sampai meninggalkan Tuhan di tengah jalan. Ya, mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita semua. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk Pak Paulus Tuhan. Terima kasih untuk Pak Narko. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mengalami anugerah-Nya. Pertolongan di masa krisis sungguh menjadi angin segar, air hidup yang melegakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa terus untuk jemaat-jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Emma, Tuhan, Jama, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Narko, Tuhan, yang sudah ada kemajuan. Kami terus doakan dia Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan kasihani dia Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami
yang sakit ringan, sakit darah tinggi, sakit stroke, sakit kencing manis, bahkan ada yang sakit-sakit yang berat, sakit-sakit kanker. Kami percaya di hadapan Tuhan bukan perkara yang sulit. Kalau Tuhan mau menghendaki menyembuhkannya, kami yakin Tuhan sanggup dan saudara-saudara kami akan disembuhkan. Tuhan tolong Tuhan. Bila ada yang harus dikoreksi, biarlah Tuhan sendiri yang turun tangan, supaya anak-anakmu sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, setia kepada gerejanya. Tuhan tolong, jauhkan anak-anakmu dari segala pencobaan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang berharap pekerjaan, berharap perbaikan pendapatan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong gerejamu yang sudah memberikan bimbingan, biarlah bimbingan selama 1 bulan ini dapat memperlengkapi jemaat-jemaat untuk lebih maju lagi, untuk lebih bertumbuh lagi, untuk lebih banyak lagi mendapatkan penghasilan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang stres, mereka yang mengalami gangguan emosi. Tuhan tolong, Tuhan kasihani anak-anakmu. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan berikan kesabaran kepada anak-anakmu. Di dalam nama Yesus kami serahkan kepadamu. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Amin. Kita memuji Ibu Bapa, saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk pembangunan rumah Tuhan di Tiban 3. Strukturnya udah selesai dan sekarang juga tetangga sedang membangun turap. Jadi kemarin yang jalannya longsor, ya berangsur-angsur sudah bisa diatasi dan mereka sedang menimbunnya. Diharapkan setelah selesai mereka juga akan mengecor kembali. Ya, kita doakan terus, kita doakan juga untuk rumah di sebelahnya, bila Tuhan menghendaki, kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita bersyukur, kita berdoa untuk rumah Tuhan di Tiban 3. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberikan kepercayaan tempat yang bagus, tempat yang besar, tempat yang tinggi. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk tahap yang pertama, struktur sudah selesai dengan baik. Tuhan berkati para donatur, berkati mereka yang sudah mempersembahkan, berkati mereka yang sudah bekerja Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pelihara anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa juga untuk tetangga yang sedang membangun turap, memperbaiki jalan. Kami doakan Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, tempat ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan rumah di sebelahnya, bila Tuhan menghendaki kami memperluas sampai ke kiri dan ke kanan, kami juga berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala dana yang diperlukan. Walaupun bagi manusia sulit, tapi kami percaya di hadapan Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Kami percaya, kami imani, Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan pembangunan dan segala keperluan-keperluannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, amin. Yang berikut, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa ya untuk kebaktian hari Minggu ya. Kita juga berdoa untuk kebaktian pemuda remaja hari Minggu. Kita juga berdoa untuk persekutuan kaum pria ya atau kaum bapak. Kita juga doakan. Mari kita sama-sama kita berseru, kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan,
di mana di tengah COVID yang serba salah, Tuhan tolong kami. Ketika kami harus mengadakan kebaktian online, kami memohon bimbingan dan tuntunan Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan, bila kami harus melaksanakan kebaktian online Tuhan, kami juga mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat, orang-orang yang mendengarkannya, Tuhan berkati. Biarlah orang-orang yang mendengar lebih banyak lagi Tuhan, supaya mereka juga mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Mereka juga mendapat kekuatan, perbaikan dari Tuhan sendiri. Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian minggu, kami berdoa untuk kebaktian pemuda remaja minggu, kami berdoa juga untuk kebaktian kaum pria, persekutuan kaum pria kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati yang melayani, Tuhan berkati yang dilayani. Biarlah kami sama-sama memuliakan nama Tuhan, menceritakan, menyaksikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi sekali lagi mujizat terjadi. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, ya, untuk berdoa untuk pokok-pokok doa yang saudara punya, ya. Silahkan menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak hamba-Mu, menantu, cucu, Tuhan pelihara, Tuhan tolong, Tuhan pimpin Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam studi, masa depannya kami serahkan kepada Tuhan. Kami rindu mereka adalah anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih belum percaya. Kami berdoa Tuhan untuk yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Hong Kong, yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta. Tuhan tolong. Tuhan ketemukan dengan orang Kristen yang baik, yang bersaksi, orang Kristen yang cinta kepada Tuhan. Tuhan gerakan mereka supaya mereka mau rendah hati, mau percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, yang sudah lama undur, yang sudah lama jauh dari Tuhan. Tuhan tolong, biarlah melalui masa krisis ini, Tuhan menyadarkan banyak orang untuk kembali ke jalan-Mu, ke jalan yang benar. Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan pimpin kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan jadikan kami terang-Mu, jadikan hidup kami bersinar
Tolong Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan pelayanan gereja sidang Kristus di mana-mana tempat. Sinode, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berada di luar negeri, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara kami yang ada di Inggris, yang ada di Taiwan, yang ada di Kedah, yang ada di Singapura, yang ada di Bandung, yang ada di Jogja, yang ada di Jakarta, yang dimanapun mereka berada, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, pimpin mereka, pelihara mereka, berikan kesehatan, tolong di dalam segala pekerjaan, usaha, belajarnya. Tuhan berkati. Berkati secara rohani, berkati kesehatan mereka, berkati segala kebutuhannya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan semua seruan doa kami kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan diagungkan melalui gerejamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Yakobus ini memasuki minggu yang terakhir. Jadi minggu depan adalah yang terakhir. Ini menarik ya. Yang terakhir itu mengenai pelayanan kepada orang sakit. Jadi bila saudara-saudara mau mengetahui bagaimana cara melayani orang sakit, ya, Pak Yakobus memberikan bimbingan yang cukup detail ya, dari tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Pelayanan ini sangat luar biasa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi ibu bapak yang tidak hadir pada saat ini, ataupun yang ikut online, ya beritahukan. Minggu depan adalah pembahasan Alkitabnya dari Yakobus, bagaimana Yakobus melayani orang yang sakit. Jadi kalau saudara sakit, bagaimana seharusnya? Kalau kita sehat, bagaimana kita melayani orang sakit? Pak Yakobus memberikan penjelasan-penjelasan yang cukup holistik dan detail. Ya, demikian pengumuman. Sekali lagi, acara kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.